Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bintang Anugrah Putra. Saya perwakilan dari kelompok 7 untuk presentasi IGOT. Untuk presentasi kali ini kita akan menjelaskan tentang creativity and place, yaitu hubungan tentang kreativitas seseorang dengan tempat tempat yang dia singgahi, yaitu entah itu berupa fisik ataupun non fisik. Saya akan menjelaskan tentang apa kreativitas itu. Menurut saya, kreativitas adalah suatu bentuk pemikiran atau proses di mana kita bisa menciptakan suatu hal yang baru. Selain itu, kreativitas juga bisa disebut dengan suatu pemikiran di mana kita melakukan hal-hal yang beda dari apa yang ada sebelumnya. Apa hubungan antara kreativitas dengan tempat? Menurut saya, kedua hal itu memiliki hubungan, karena jika kita berada di tempat atau suasana yang mendukung, hal itu juga akan mempengaruhi daya kerja otak kita yang nantinya akan memudahkan kita untuk menghasilkan ide-ide kreatif. Sebaliknya, jika kita berada di tempat yang kurang mendukung dan suasana yang kurang mendukung, nantinya juga akan menghambat otak kita untuk menghasilkan ide-ide yang kreatif. Terima kasih. Menurut saya, faktor yang menghambat saya dalam mendapatkan ide adalah ketidaknyamanan dalam rangka pemikiran atau dalam rangka sekeliling tempat. Dengan kata lain, sumpah. Dan tempat adalah salah satu faktor utama untuk saya mendapatkan ide yang baru. Jika tempat itu sangat tidak support, maka saya akan merasa tidak nyaman dan bisa berdampak kepada otak saya. Dan jika tempat tersebut sangat nyaman dan memberi kenyamanan bagi pemikiran saya, maka saya dengan tidak sengaja melihat satu objek akan mendapatkan ide baru, kreatif, dan inovatif. Thank you. Jadi melalui opini teman-teman tadi yang dicurahkan melalui kuesioner tersebut, beberapa sudah dirumuskan oleh peneliti terdahulu, yaitu bernama Amabil. Dia dari Amerika. Jadi creativity and place itu tempat dibagi menjadi dua, non fisik sama fisik. Jadi yang fisik itu berpengaruh dengan kreativitas seseorang terhadap mood dan pemikiran mereka. Jadi dulu kalau boleh saya ambil contoh, ada namanya Joko Anwar. Itu dia adalah seorang scriptwriter dan pembuat film. Dia itu pernah membuat salah satu serial filmnya, yaitu Perempuan Tanah Jahanam. Dia itu menulis skripnya dari tempat kuburan. Dia itu menulisnya dari sana untuk mendapatkan pemikiran-pemikiran tentang film horor tersebut. Jadi itu untuk yang fisik. Untuk non fisik itu dipengaruhi oleh lingkungan. Jadi seperti lingkungan organisasi, budaya yang dianut di organisasi tersebut, dan juga termasuk berhubungan dengan deadline yang diberikan oleh sebuah lingkungan tersebut. Itu bakal mempengaruhi kreativitas seseorang. Teresa Amabil berpendapat bahwa kreativitas dapat datang dari siapa saja dan di mana saja, bahkan dengan kondisi apapun. Teresa Amabil juga mengembangkan alat yang dimana alat tersebut dapat digunakan untuk mengukur seberapa positif tempat kerja tersebut guna menunjang kreativitas dan inovasi karyawan yang bekerja di situ. Teresa Amabil juga membuat metode yang disebut dengan Amabil Instrument. Amabil Instrument ini memiliki dua komponen yang dapat membahayakan kreativitas, seperti hambatan organisasi dan tekanan beban kerja. Apa yang dimaksud dengan hambatan organisasi? Hambatan organisasi di sini yang dimaksud adalah seperti kondisi politik internal suatu organisasi, persaingan atau permasalahan internal yang merugikan atau yang merusak, penghindaran resiko, dan tekanan terhadap ide-ide baru, seperti menganggap ide baru adalah simbol kemunduran. Lalu selanjutnya adalah tekanan beban kerja. Tekanan beban kerja di sini dimaksud adalah seberapa realistis tenggat waktu atau deadline yang
mempengaruhi produksi karya kreatif. Ya, bisa kita ketahui bahwa kreativitas akan muncul jika kita diberikan sedikit tekanan, ataupun ya yang seperti yang saya tekankan tadi, kreativitas dapat muncul di keadaan apapun. Namun setelah itu Chris Foster menyimpulkan aspek orang-orang dalam mengelola kelompok kerja adalah sebagai berikut pernyataan beliau. Kreativitas tidak terjadi dalam ruang hampa. Kreativitas yang berkaitan dengan perspektif saya, berhubungan dengan orang-orang, itulah hal yang membuat kreativitas terjadi. Orang-orang dari budaya berbeda, latar belakang berbeda, dan perspektif berbeda, semuanya bergesekan. Mereka semua datang dari masalah dari sudut pandang yang berbeda. Dan dari situ Anda mendapatkan ketegangan dramatis di mana kreativitas disponsori. Nah, untuk keterkaitannya dengan bisnis, saya mengambil contoh perusahaan Unilever, kantor Google maupun Bukalapak, di mana mereka menyediakan fasilitas-fasilitas yang membuat para pegawai nyaman. Seperti contoh kantor Google, di mana mereka menyediakan sebuah ruangan untuk bersantai, untuk makan makanan ringan ataupun berat, serta ruangan untuk berolahraga. Karena suatu kenyamanan pegawai sangatlah penting dalam pekerjaan. Selain itu, peraturan yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tersebut memiliki keringanan, seperti memberikan kebebasan akan hal berpakaian asalkan sopan dan rapi. Untuk itu, kenyamanan para pegawai sangatlah penting untuk memunculkan ide-ide kreatif dan inovatif. Kami ucapkan terima kasih karena telah menonton video kami hingga akhir dan bertemu dengan saya kembali di penutupan ini. Maaf jika kami memiliki banyak sekali kesalahan dalam pengucapan atau bahasa kami yang kurang bisa dipahami, atau mungkin konsep kami yang sedikit membosankan. Dikarenakan pandemi ini kami kurang bisa memikirkan konsep yang sedemikian rupa. Kami mohon maaf atas hal itu. Apabila ada kata-kata kami yang kurang mengenakan dan kurang bisa dipahami, kami mohon maaf juga terhadap hal itu. Mohon dimaafkan. Kami dari kelompok 7 mohon undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.